Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasi Kirana Ramadanti Setian Putri dengan NIM 2022-31107. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Sentimen Media Sosial Mahasiswa untuk Prediksi Tren Produk Teknologi dengan menggunakan SVM. Nah, di sini ada latar belakang di mana media sosial itu telah menjadi platform penting dalam kehidupan mahasiswa. Sekitar 98,19% mahasiswa di Indonesia menggunakannya untuk berbagai tujuan, termasuk mencari informasi perkuliahan dan peluang pekerjaan. Di mana ada TikTok, Twitter, dan Instagram yang mendominasi sebagai sumber konten interaktif yang relevan. Dalam konteks ini, analisis sentimen menggunakan metode support vector machine atau yang disebut SVM sangat bermanfaat untuk mengklasifikasikan opini mahasiswa terkait produk-produk teknologi seperti laptop dan smartphone. Dengan menggunakan SVM ini, kita dapat memprediksi tren produk teknologi di kalangan mahasiswa dan membantu produsen merancang produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, di sini ada ruang lingkup masalahnya yang dimana ada fokus penelitiannya. Untuk fokus penelitiannya sendiri itu adalah menganalisis sentimen mahasiswa terhadap produk teknologi melalui data dari media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Twitter. Kemudian metode yang digunakan menggunakan SVM untuk mengklasifikasikan sentimen menjadi 3 kategori, yaitu positif, negatif, dan netral. Kemudian tujuan penelitian sendiri adalah fokus dari implementasi SVM dalam analisis sentimen mahasiswa dan interpretasi tren yang muncul tanpa mengembangkan algoritma baru. Nah, di sini ada landasan teori, di mana landasan teori ada media sosial sebagai sumber datanya. Media sosial seperti Instagram, Twitter, dan TikTok menjadi sumber datanya untuk menganalisis opini pengguna termasuk mahasiswa sendiri tentang produk teknologi. Nah, sebagai platform yang menyediakan data real time, media sosial memungkinkan pengguna untuk berbagai pengalaman, opini, dan ulasan mengenai produk seperti kinerja, kualitas, fitur, dan harga. Kemudian ada support vector mesin sendiri yang merupakan algoritma pembelajaran mesin yang digunakan untuk tugas klasifikasi seperti analisis sentimen dan mengidentifikasikan hyperplane terbaik yang memisahkan data ke dalam kategori seperti positif, negatif, dan netral. Keunggulan SVM sendiri adalah kemampuannya dalam mengelola dimensi tinggi dan menghasilkan mode klasifikasi yang lebih akurat, terutama untuk analisis sentimen. Kemudian analisis kebutuhan penelitian ini meliputi data yang dimana ambil dari TikTok, Instagram, dan Twitter. Kemudian ada perangkat lunak menggunakan Python dan pustaka pendukung seperti scikit-learn. Lalu ada juga metode analisisnya menggunakan SVM untuk klasifikasi sentimen dengan teknik pre-processing seperti tokenisasi, stemming, dan juga penghapusan stopwords. Lalu ada evaluasi menggunakan metric precision, recall, dan advanced score untuk akurasi klasifikasi sendiri. Nah, di sini visualisasinya menggunakan Matplotlib dan atau Tableau. Nah, di sini ada tahapan juga dalam penelitian kali ini, ada pengumpulan data. Yang pertama ada pre-processing data, ada implementasi support vector mesinnya, ada visualisasi dan interpretasi hasil, dan pembuatan laporan akhirnya. Kemudian teknik analisis pre-processing data sendiri adalah penghapusan stopword dengan menghapus kata-kata umum yang tidak membawa makna signifikan untuk analisis sentimen. Lalu ada tokenisasi, merupakan proses pemecah teks menjadi unit yang lebih kecil. Kemudian juga ada yang terakhir stemming, yaitu mengubah kata-kata ke bentuk dasar agar variasi kata yang sama dianggap satu. Lalu ada teknik analisis metode TF-IDF, yaitu yang merupakan mengukur pentingnya kata dalam sebuah dokumen berdasarkan frekuensi kemunculan kata tersebut dalam dokumen dan seluruh kumpulan dokumen. Ini menghasilkan fitur-fitur numerik untuk analisis. Kemudian ada teknik analisis modeling SVM, pembagian data, di mana data menjadi data latih dan data uji. Kemudian ada pelatihan SVM sendiri. Untuk model SVM ini dilatih untuk mengklasifikasikan sentimen menjadi positif, negatif, dan netral. Kemudian ada evaluasi model menggunakan metrik seperti akurasi dan advanced score untuk mengukur performa model. Kemudian di sini ada jadwal penelitian di mana minggu pertama itu di bulan Februari mengumpulkan data teks dari media sosial, lalu minggu kedua dan ketiga melakukan tokenisasi, penghapusan stopwords dan stemming. Kemudian di Maret minggu keempat dan kelima itu membangun model SVM dengan melatih data dan menguji data. Lalu minggu keenam ini menganalisis hasil dan minggu ketujuh dan 8 menyusun laporan akhir penelitian. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.